Saudara, desain Nagara Rimba Nusa keluar sebagai pemenang dari pemerintah sebagai desain untuk ibu kota baru. Lantas, seperti apakah desain ibu kota barunya itu? Sudah bergabung dengan kami Bapak Sibaran Sofyan, anggota dari pemenang desain ibu kota negara ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan nih bersama tim nih, bagaimana sebenarnya konsep dari ibu kota negara yang nantinya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini? Ya. Jadi kami memilih Nagara Rimba Nusa. Nagara itu artinya kota atau pemerintahan atau hubungan antara manusia dengan pemerintahnya. Nah, Rimba itu adalah hutan dan Nusa itu adalah kepulauan. Ini adalah kekhasan konsep kami di mana hal yang menyatukan Indonesia salah satunya adalah negara kepulauan. Kita negara kepulauan yang selalu ada hutan dan selalu ada kotanya. Jadi konsep yang baru, konsep yang ideal yang mau kita sampaikan supaya bisa menjadi model dan percontohan untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, untuk desain konsepnya sendiri ini cukup unik juga nih. Ada istana pemerintahan ya? Istana Pemerintah. Itu terus ada laut di sana. Ini bisa dijelaskan konsepnya tuh inspirasinya dari mana tuh, Pak? Ya, jadi pertamanya kami memilih tempat yang satu kita pengen bisa menunjukkan karakter air. Dan Indonesia selalu dekat dengan perairan, salah satu negara arkipelago yang terbesar di dunia. Jadi bagaimana kita menangani dan mendekati air menjadi salah satu pertimbangan kita, walaupun kita juga memilih lokasi yang cukup tinggi di atas bukit. Nah, hubungan antara manusia dengan alam di depannya dan Tuhan atau daerah suatu yang lebih tinggi itu kan biasanya kita asosiasikan dengan yang di atas ya. Tuhan, manusia, dan alam itu adalah salah satu aksis utama yang kami upayakan, dan di sini memang ada titik tengah atau titik nol yaitu Istana Presiden. Untuk sisanya Pak Arjuna akan mungkin menjelaskan. Jadi untuk desain dari framework master plan sendiri, kita ada dua aksis ya. Aksis yang sifatnya itu adalah pemerintahan dengan eksekutif istana di tengah, lalu yudikatif dan legislatif di kiri kanannya. Kemudian ada aksis yang sifatnya aksis kebangsaan. Ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan diakhiri oleh danau yang representasi sebagai danau Pancasila. Jadi ada 5 sila di sana, dan ini adalah aksis yang membuat pemerintahan ini menjadi sesuatu yang merangkul dan mengayomi negara dan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi inilah pemerintahannya, di sana adalah akses masyarakatnya, dan ada lambang-lambang yang melambangkan 37 provinsi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Dan untuk konsepnya sendiri seberapa besar bisa diterapkan mengingat lahan di Kalimantan merupakan tanah gambut, Pak. Seberapa persen kira-kira untuk optimis dapat diaplikasikan nantinya? Sejauh riset kami, tanah di sini bukan tanah gambut ya. Jadi yang dipilih memang bukan daerah gambut. Daerah yang di depan ini adalah daerah mangrove atau bakau nipah. Jadi pendekatan kami adalah kami tidak memilih lokasi yang memang tidak disentuh oleh daerah nipah tersebut. Jadi daerah yang kami pilih adalah daerah eks perkebunan yang memang di dalam posisi yang tinggi. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa bagaimana merancang mendesain sesuatu antara hubungan manusia dengan alam yang baik. Memang harus diupayakan suatu teknologi atau suatu pemikiran yang memang dua-duanya harus saling selaras, dan kami ada suatu konsep yang namanya biomimikry, yaitu terinspirasi dari hutan hujan di Kalimantan, di mana konsep bangunannya pun harus benar-benar menyerupai alam. Jadi akan ada koridor angin, akan ada green podium, green deck, dan sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat ke depan itu, kota itu benar-benar harus lebih selaras dengan alam. Oke, dari 755 pendaftar nih, berapa lama untuk mengerjakan konsep ini semua, Pak, kira-kira? Ini yang paling tricky ya. Jadi terus terang, mengerjakan sesuatu yang sifatnya besar, ingat kita tidak hanya ibu kota negara ini yang kita kerjakan ya, ini hanya yang 2.000, satu sampel. Masih ada 2 layer lain yang 40.000 dan 160.000 hektar. Artinya 5 kali kota Jakarta ya. Jadi untuk mengerjakan seperti itu dengan tim semua sini berkolaborasi, kita berantemnya mungkin 2 minggu gitu ya, full, dan mengerjakannya dengan teman-teman di kantor hampir 6 minggu terus terang, termasuk weekend ya. Jadi memang ini representasi dari kerja keras tanpa libur. Mudah-mudahan habis itu kita bisa libur ya. Nah, itu sebenarnya terjadi karena memang proyeknya atau skopnya besar, lalu cukup kompleks, butuh beberapa expert, ahli transportasi, ahli infrastruktur, landscape arsitektur, dan juga ahli ekologi, smart city. Nah, itu juga yang membuat jadi harus bekerja cukup banyak karena ini kerja tim. Harus kolaborasi dan harus bisa mengeluarkan statement yang cukup jitu gitu. Kira-kira. Harapan kedepannya nanti untuk desain ini seperti apa? Ya tentunya
harapannya adalah bisa berkolaborasi ya dengan Kementerian PUPR dan dengan pemenang-pemenang lainnya. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa desainnya ini akan disinergikan. Jadi harapan kami kontribusi pemikiran ini bisa dilanjutkan untuk benar-benar bisa nanti suatu hari dilihat ada suatu hasil yang bisa dibangun ya tentunya. Harapannya seperti itu. Oke Pak Sibarin Sofian, terima kasih bersama timnya. Pak Arjuna Sinaga ya. Arjuna, oke. Dan itulah tadi juga perbincangan kami dengan pemenang dari desain Nagara Rimba Nusa. Dan nantinya juga konsep yang akan digunakan ini juga akan dikolaborasikan dengan pemenang-pemenang lainnya. Sebelumnya juga pemerintah juga telah melakukan kolaborasi atau melakukan penilaian pada tanggal hari Jumat 20 Desember 2019. Sehingga Presiden Joko Widodo telah melihat langsung sebenarnya konsep dari ibu kota negara nantinya yang berada di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Francisco Donasiano, Faris Alfandini, Kompas TV, Jakarta.